Selamat siang Pak Baringan, selamat siang Pak Karni. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya Bapak-Bapak nih? Baik, sehat. Ya Pak, untuk sesi ini kita akan melakukan coaching ya Pak ya. Nanti Pak Baringan sebagai coachnya, Pak Karni sebagai coachingnya ya Pak ya. Iya. Betul. Oke, untuk Pak Baringan, untuk persiapannya bagaimana Pak untuk persiapan pelaksanaan coaching ini? Baik Bu, terima kasih. Saya akan melakukan coaching bersama Pak Sukarni, ya, di mana saya bertindak selaku coach dan Pak Sukarni selaku coach. Kemudian sebelum melaksanakan kegiatan coach ini, tentu saya akan mempersiapkan alur-alur pertanyaan sesuai dengan kita Bu ya. Jadi dengan harapan bahwasannya Pak Sukarni dapat menemukan sendiri, ya kan, dapat mendapatkan gambaran untuk bisa mengatasi permasalahan atau apa yang beliau rasakan di sekolahnya begitu. Oke, jadi untuk persiapannya sudah siap ya Pak. Nanti untuk percakapan dalam coaching ini Bapak menggunakan percakapan alur tirta ya Pak ya. Oh ya Pak, untuk sesi coaching ini kira-kira nanti kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan nih Pak? Saya akan mengembangkan beberapa kompetensi Bu ya. Kompetensi yang akan saya kembangkan, tentu saya akan mendengarkan secara penuh ya Bu, mendengarkan secara penuh. Kemudian saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermutu begitu ya untuk Pak Sukarni. Kemudian saya juga akan melengkapi dengan beberapa pertanyaan lain. Misalnya saya mendengarkan secara aktif ya, kemudian mempertanyakan indikator ketercapaian ya daripada apa yang akan dilaksanakan oleh Pak Sukarni. Begitu Bu. Oke, jadi kompetensi yang ingin dikembangkan Bapak ada 3 tadi ya Pak, mendengarkan secara penuh, kehadiran penuh juga, mendengar secara aktif yang pertama tadi ya, dan kehadiran aktif, serta mengajukan beberapa pertanyaan yang dapat menggali itu Pak Sukarni ya Pak ya. Oke Pak, untuk lebih detailnya nih Pak, secara spesifik kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam coaching ini Pak? Secara spesifik Bu, bahwasannya untuk Pak Sukarni saya akan melakukan coach perbincangan. Saya akan memberikan pertanyaan ya yang bermutu ya, memberikan pertanyaan yang bermutu dengan harapan akan terjadi perbincangan yang baik sehingga Pak Sukarni dapat memperoleh gambaran untuk bisa keluar atau menemukan sendiri atas masalah-masalah yang dihadapi beliau, seperti itu. Oke Pak. Oke, untuk selanjutnya ya Pak ya, ini tentang tujuan. Kira-kira indikator tujuan pengembangan itu yang diinginkan Bapak itu seperti apa Pak? Iya, baik Bu ya. Indikator seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasannya saya berharap Pak Sukarni ini akan menemukan cara ya atau solusi-solusi atas masalah yang beliau sedang hadapi. Ya, itu yang ingin saya berbincangkan dengan Pak Karni. Ya. Oke, jadi untuk tujuan coaching ini nanti Bapak berharap dengan mengajukan beberapa pertanyaan, Pak Sukarni dapat mengembangkan atau menggali ide-ide dan menemukan solusinya ya Pak ya. Oke, baik Pak, luar biasa sekali. Untuk semoga nanti sesi coachingnya berjalan lancar ya Pak ya. Jadi sekarang Bapak dan Pak Sukarni akan melakukan coaching. Mungkin waktu untuk kesempatannya juga saya persilakan kepada Bapak. Silakan untuk melaksanakan sesi coaching, Pak. Terima kasih, Bu Rima. Selamat siang, Pak Karni.
Selamat siang Pak Baringan. Ya, baik Pak ya. Jadi pada kesempatan kali ini sesuai dengan yang telah kita sepakati sebelumnya, bahwa kita akan melaksanakan kolaborasi kegiatan coaching Pak. Ya. Mudah-mudahan kegiatan kita ini nanti akan memberikan manfaat untuk kita semua Bapak ya, khususnya untuk kami. Baik, sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat Pak, sehat. Bapak bagaimana? Sehat juga? Saya juga demikian Pak, puji Tuhan saya sehat Pak. Baik Pak ya, tanpa membuang waktu, kita lanjutkan saja perbincangan ini. Saya berharap Bapak bisa berkolaborasi bersama saya secara ringan saja Pak, begitu ya Pak? Sip. Oke Pak, saya juga ingin bertanya kepada Pak Karni ya, tentang konteks apa yang ingin disampaikan atau konten apa begitu yang ingin disampaikan, keluhan-keluhan apa begitu. Silakan Pak. Baik, akhir-akhir ini saya merasa bosan dan jenuh lah Pak terhadap rutinitas yang saya jalani, terutama berkaitan dengan tupoksi saya sebagai seorang guru, dan ditambah lagi dengan tugas tambahan yang saya rasa cukup banyak juga. Nah, sehingga akhir-akhir ini saya merasa jenuh, bosan, atau bahasa lain mungkin kurang semangat gitu Pak dalam menjalankan aktivitas saya. Jadi seperti itu Pak, ini yang ingin saya mungkin berbagi dengan Pak Baringan. Baik Pak Karni, Bapak menyatakan bahwa Bapak jenuh, terlalu banyak aktivitas, tugas tambahan begitu Pak ya. Kira-kira Pak, yang ingin saya tanyakan kepada Bapak dalam percakapan ini Pak, apa yang diharapkan ya dari perbincangan kita ini Pak? Oke, baik. Saya rasa harapan saya ya inginnya sih saya kembali semangat lah ke depan ya Pak, kembali semangat ya, kemudian ya bisa mungkin rasa jenuh, rasa bosan itu berkurang. Nah itu harapan saya, karena mengingat masa kerja kan masih cukup lama juga ini sebenarnya. Jadi masa kerja masih cukup lama, masih ada sekitar 16 tahun. Jadi kalau seandainya saya terjebak pada kondisi seperti ini, tentu kan kinerja saya jadi kurang bagus jadinya. Jadi seperti itu. Maka dengan masa kerja yang masih panjang, tentu saya berharap semangat saya ini selalu prima lah. Ya, selalu prima, baik menjalankan tupoksi saya yang pertama sebagai guru maupun saat saya diberikan tugas-tugas tambahan ataupun saat saya misal sedang mengikuti pelatihan-pelatihan dan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan diri. Jadi itu harapan saya Pak. Baik Pak. Kira-kira masalah apa yang boleh Bapak ceritakan supaya kita bisa berbincang lebih jauh Pak? Silakan. Oke. Ya, tentu masalah utama saya adalah rasa bosan, rasa jenuh, kurang semangat terhadap rutinitas kegiatan yang saya jalani akhir-akhir ini, terutama misal ini kegiatan belajar mengajar itu, proses KBM. Saya merasa agak bosan, agak jenuh dan kurang semangat apabila akan menghadapi proses KBM itu Pak. Jadi seperti itu. Yang kedua adalah tentu saya merasa jenuh dan bosan dan kurang semangat saat saya harus dihadapkan dengan job-job tambahan saya yang saya rasa cukup memberatkan juga. Jadi seperti itu. Nah, mengingat
terkadang juga ada kegiatan-kegiatan tambahan atau kegiatan dadakan yang mengakibatkan tupoksi utama saya tadi agak terbengkalai. Jadi ya tugas utama sebagai seorang guru agak terbengkalai. Jadi itu yang masalah yang saya hadapi sekarang ini. Jadi ibaratnya istilahnya ada efek domino lah. Efek domino dari masalah saya yang satu ternyata juga mengakibatkan hal lainnya jadi apa namanya negatif juga. Jadi seperti itu, Pak. Baik, Pak. Tadi Bapak menyampaikan bahwa beberapa yang menyebabkan Bapak menjadi jenuh dan lelah begitu dalam melaksanakan tugas ya. Misalnya ada job-job tambahan Bapak, kemudian kegiatan belajar mengajar, dan tentang yang lain-lain, kira-kira menjadi tugas dan tanggung jawab Bapak, sehingga Bapak merasa jenuh, Pak ya. Nah, selain yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya, kira-kira masih ada yang lain, Pak, permasalahan yang ingin disampaikan, Pak? Ya, mungkin masalah yang lain itu adalah manajemen waktu saya mungkin yang istilahnya masih kurang efektif di dalam menjalankan rutinitas saya sebagai seorang guru, mendapatkan tugas tambahan, dan terkadang ada kegiatan-kegiatan lain juga, sehingga mungkin manajemen waktunya yang masih kurang efektif itu juga menurut saya masalah saya tersendiri juga, Pak. Jadi seperti itu. Gitu, Pak ya. Jadi kita andaikan, kita rentangkan masalah itu dari angka 1 sampai 10, Pak. Kira-kira yang sedang Pak Karni alami pada saat ini dari 1 sampai 10 itu Bapak pada angka berapa, Pak? Tingkat kejenuhan Bapak ini. Oke, tingkat kejenuhan saya itu lumayan tinggi juga sebenarnya, Pak. Itu mungkin udah ada di angka 8 untuk rasa jenuhnya. Belum sih sampai 10, tapi 8, karena itu sering muncul. Sering hadir di saat saya akan menjalani sebuah aktivitas berkaitan dengan pekerjaan saya. Kemudian kalau dikomparasi dengan semangat, perbandingan dengan semangat, malah terbalik. Terus semangat itu menurun tadi. Mungkin ada di level 6 semangat saya sekarang ini. Jadi nilainya cukup C lah. Ya. Nah, saya inginnya tuh sebenarnya kalau bisa paling minimal B lah. Seperti itu. Harusnya di 8. Nah, kalau bisa 90. Nah, tapi kalau untuk proses rasa jenuh itu tadi malah ada di 8. Gitu, Pak. Baik, tadi Bapak mengatakan bahwa tingkat kejenuhan Bapak sudah mencapai angka 8 jika direntangkan dari 1 sampai 10. Demikian juga semangat Bapak ya. Semangat Bapak itu Bapak menyampaikan bahwa mencapai angka 6 ya. Artinya menurun gitu, Pak ya. Ya. Nah, jadi berkenaan dengan yang barusan Bapak sampaikan, kira-kira bentuk ideal dari penyelesaian masalah yang sedang Bapak hadapi itu kira-kira apa, Pak? Baik, untuk idealnya orang-orang seperti kita ini menurut saya, terutama misal ambil tupoksi utamanya sebagai guru lah, gitu ya Pak. Idealnya tentu saat datang ke kelas memberikan proses KBM harus mampu menciptakan suasana yang menyenangkan, atau dalam istilah sekarang ini adalah well-being itu ya, student well-being. Jadi siswa merasa senang dengan pelajaran kita. Nah, itu idealnya. Nah, senang itu tentu tidak muncul dengan sendirinya. Tentu kita sebagai seorang guru yang harus mencari cara bagaimana siswa-siswi kita, murid-murid kita bisa merasa senang. Nah, tentu sekarang ini ada beberapa hal yang bisa dilaksanakan idealnya, seperti pembelajaran berdiferensiasi, kemudian memasukkan KSE di dalam rencana kita,
Dan tentu bukannya sebatas rencana, implementasi di kelas juga KSE itu masuk, terus ada ice breakingnya segala macam, sehingga memang tidak monoton, tidak satu arah, ya hanya dari guru saja, seperti yang istilah dulu itu apa namanya tuh teacher centris gitu ya, berpusat pada guru. Nah, kalau sekarang itu harusnya idealnya itu adalah student centris, yaitu berpusat di murid. Jadi seperti itu bentuk ideal untuk istilahnya keadaan yang apa namanya itu dalam proses belajar mengajar KBM. Kemudian untuk tugas tambahan, ya, jika seorang guru seperti kita ini ada job tambahan lagi, tugas tambahan, tentu bentuk idealnya adalah guru tersebut mampu istilahnya menyelesaikan tugas yang diberikan tepat waktu, seperti itu ya. Dan yang tidak kalah penting tadi mungkin berarti ini manajemen waktu lah, antara mensinkronkan tupoksi utama dengan job tambahan, apalagi terkadang ada juga kegiatan tambahan lain di luar dua hal tersebut. Jadi seperti itu bentuk idealnya, Pak. Luar biasa cerita Pak Suparni ya, bahwasanya Pak Suparni sudah memperoleh pemikiran tentang bentuk-bentuk ideal bagaimana menyelesaikan masalah Bapak ya. Beberapa yang Bapak sampaikan seperti suasana yang menyenangkan bagi anak, yang diistilahkan dengan well-being Pak ya. Kemudian pembelajaran juga seharusnya berdiferensiasi dengan terintegrasi dengan KSE begitu Pak ya. Kemudian Bapak juga mengharapkan dan juga berniat untuk melaksanakan dalam pembelajaran itu tidak monoton. Mestinya seorang guru itu harus memberikan semacam selingan berupa ice breaking misalnya Pak ya, untuk anak-anak supaya tidak jenuh. Kemudian juga Bapak menyampaikan bahwa job-job tambahan sebagai seorang guru itu mestinya seorang guru harus bisa mengatur waktunya, penjadwalannya secara baik Pak ya, memilih waktunya. Itu baik sekali Pak. Berikutnya Pak, rencana Bapak ya, rencana apa yang akan dilaksanakan Pak? Oke, baik, terkait dengan permasalahan saya hadapi, rencana yang akan saya lakukan, artinya berarti saya harus istilahnya ini secepat mungkin membuat bahan ajar yang bisa menciptakan suasana yang menyenangkan bagi siswa. Terutama mungkin saya harus menyiapkan proses belajar mengajar yang mengakomodir minat belajar murid, profil belajar murid yang kita kenal dengan istilah pembelajaran berdiferensiasi. Saya harus memasukkan itu, berarti rencana saya. Yang kedua ya kompetensi sosial emosional juga harus saya masukkan apabila saya menyusun perangkat pembelajaran. Kemudian saya juga harus berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah juga khususnya tentang job-job tambahan, sehingga job-job tambahan ini tidak mengganggu tugas utama saya. Jadi seperti itu rencana ke depannya Pak. Luar biasa Pak rencana Bapak Pak. Bapak akan mengupayakan adanya bahan ajar Pak ya, dengan harapan anak-anak lebih tertarik untuk mengikuti pelajaran. Kemudian dengan memperhatikan minat dan profil belajar murid pada rencana pelaksanaan pembelajaran, Bapak juga menyelipkan di situ kompetensi sosial emosi yang terintegrasi dengan diferensiasi maksudnya ya. Maksud kami pelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE Pak ya. Kemudian Bapak juga akan berkomunikasi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat supaya bisa dalam job-job yang diberikan itu jelas begitu Pak ya, dan tidak terlalu membebani dalam tanda kutip untuk Bapak ya. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak, untuk rencana yang akan Bapak lakukan, kira-kira siapa rekan ya atau orang yang
dapat membantu Bapak untuk turut bisa menyelesaikan dan meningkatkan apa yang terjadi sebelumnya. Oke, baik. Mungkin rekan-rekan atau orang yang bisa membantu saya, terutama tentu rekan sejawat saya yang ada di sekolah, Pak. Mereka saya nilai cukup mumpuni juga, kompetensinya punya dalam hal-hal ini mengkonsep sebuah pembelajaran yang menyenangkan. Jadi saya akan minta bantuan mereka, rekan cepat seperti itu. Yang kedua tentang job tambahan, tentu saya akan tadi berkonsultasi dengan kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan, di mana nanti saya akan minta bantuan beliau bagaimana istilahnya menangani job-job yang menjadi tugas tambahan saya agar bisa selesai tepat waktu. Jadi seperti itu, Pak. Baik, Pak Harni. Bapak sudah menyatakan bahwa akan berkomunikasi dengan teman sejawat Bapak ya, untuk bisa saling berbagi tentang bagaimana upaya untuk bisa meningkatkan antusiasme anak ya, sehingga tidak terjadi kejenuhan Bapak ya. Kemudian selain berkomunikasi bersama rekan sejawat, Bapak juga menyampaikan akan berkomunikasi dengan kepala sekolah berkenaan dengan pemberian job-job terhadap Bapak ya. Kemudian berkenaan dengan apa yang telah Bapak rencanakan dan apa yang telah Bapak ceritakan, kira-kira kapan Bapak bisa melakukan daripada rencana yang sudah Bapak sampaikan, Pak? Oke, baik. Untuk tupoksi utama saya sebagai seorang guru, mungkin itu bisa saya lakukan di awal tahun pelajaran baru lah, awal tahun pelajaran baru gitu ya Bu. Ya Pak, mengingat saya mengajar di kelas 12, jadi pada minggu-minggu ini malah mereka sudah ujian atau ulangan sumatif, jadi yang terakhir, sehingga saya tidak punya kesempatan lagi untuk proses KBM. Nah, tapi kalau di tahun pelajaran baru nanti, insya Allah itu bisa saya lakukan. Adapun tentang job tambahan saya, insya Allah akan saya konsultasikan dengan kepala sekolah dalam minggu ini. Jadi seperti itu, ada rencana saya dalam minggu ini, kalau tidak pun pada minggu depan. Nah, bagaimana menyelesaikan job-job yang saya pegang sehingga tepat waktu penyelesaiannya. Jadi seperti itu, Pak. Baik, Pak. Program yang bagus sekali ya, yang akan Bapak laksanakan itu. Bapak merencanakannya tahun depan untuk pembelajaran yang baru, Pak ya. Iya. Yeah. Untuk job-job tadi mungkin akan Bapak laksanakan minggu depan, Pak ya. Nah, ya, seterusnya Pak, bagaimana tentang kesimpulan Bapak dari pembicaraan bersama saya, Pak? Apa yang bisa Bapak ambil maknanya begitu? Silakan, Pak. Baik, yang pertama-tama itu saya merasa sangat berterima kasih nih. Yang pertama telah berbagi dengan Pak Baringan dalam permasalahan yang saya hadapi. Jadi saya sekarang merasa agak sedikit lega lah ya, sudah ada teman untuk berbagi tentang permasalahan yang saya hadapi. Kemudian yang saya bisa ambil dari permasalahan saya ini tentunya ada solusi-solusinya ya tentang permasalahan saya, yang berkaitan yang pertama misal dengan tupoksi saya. Kenapa saya merasa jenuh apabila akan melaksanakan proses KBM, itu dikarenakan ternyata adalah kurang persiapan yang saya lakukan sebelum proses belajar mengajar. Jadi bahan ajar itu tidak lengkap, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua adalah tentang rasa kejenuhan saya menghadapi tugas-tugas tambahan. Nah, di situ saya menemukan solusi, jadi saya harus ternyata
pertama memanage waktu saya ya sebaik mungkin sehingga pekerjaan bisa efektif, bisa selesai tepat waktu. Yang kedua, saya bisa berkonsultasi dengan kepala sekolah, meminta pandangan beliau bagaimana dengan job-job tambahan saya sehingga saya bisa menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. Seperti itu, Pak. Itu kesimpulan yang saya dapatkan. Luar biasa Pak Karni, rencana dan tindakan yang akan Bapak lakukan ya, dengan secara tidak langsung atau tanpa disadari melalui perbincangan kita ini Pak, Bapak sudah menemukan sendiri cara ya, atau sudah memperoleh rencana dan tindak lanjut yang akan dilaksanakan berkenaan dengan kejenuhan yang ada pada diri Bapak. Kemudian Bapak juga akan berkonsultasi dengan pihak kepala sekolah menyangkut job-job yang berkenaan dengan diri Bapak. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya, Bapak juga berkeinginan untuk memanage mengatur waktu Bapak secara baik terkait dengan penugasan yang lumayan banyak Pak ya. Jadi demikian, mudah-mudahan Pak Sukarni bisa menjadi guru yang baik umumnya kita semua ya, bisa menjadi guru yang dirindukan kita di masa yang akan datang sehingga tujuan pembelajaran tercapai, kualitas pendidikan di satuan pendidikan baik secara khusus maupun secara umum bisa meningkat Pak. Terima kasih Pak Sukarni atas perbincangan ringan ini. Akhir kata saya sampaikan selamat siang untuk Pak Sukarni dan untuk Ibu Rima. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang juga Pak Baringan. Oke Pak, terima kasih untuk Pak Baringan dan Pak Sukarni. Tadi untuk sesi coaching sudah sangat luar biasa ya Pak ya. Tadi saat sesi coaching, Pak Sukarni sebagai coaching, permasalahannya merasa jenuh ya dalam pembelajaran ataupun kegiatan di sekolah. Kemudian tadi sebagai Bapak sebagai coach sudah melaksanakan dengan baik dan sangat luar biasa sehingga Pak Sukarni tadi juga bisa menemukan solusinya sendiri. Seperti itu ya Pak ya? Iya. Oke, sekarang untuk Pak Baringan, mungkin saya ada beberapa pertanyaan nih Pak setelah melakukan sesi coaching. Nah, tadi Bapak sebagai coach tadi sudah sangat bagus, sepertinya juga sudah sesuai tahapan alumni. Oke Pak, dari sesi coach tadi, apakah indikator yang ingin Bapak kembangkan sudah tercapai? Baik Bu, terima kasih. Menurut hemat saya, wawasan tentang indikator ini, saya merasa sudah tercapai Bu ya. Karena memang Pak Sukarni sebagai coach saya bisa menemukan sendiri ya, bisa menemukan sendiri masalah yang beliau tuturkan sebelumnya bisa teratasi dengan baik. Mudah-mudahan tinggal menunggu pelaksanaannya, begitu Bu ya. Itu. Memang dari secara keseluruhan setelah saya amati, saya sebagai observer untuk catatan saya, keseluruhan sudah tercapai kompetensi yang tinggi dan sudah bagus. Saya sudah sampaikan dari permasalahan Pak sudah bisa menemukan solusinya sendiri. Nah, ini tadi indikator yang ingin disampaikan, coach ini bisa menemukan solusinya seperti itu ya Pak ya. Untuk pertanyaan terakhir, kira-kira kompetensi lain selain dari 3 ini yang kira-kira yang Bapak ingin kembangkan lagi Pak dari sesi coaching ini? Baik Bu, selain kompetensi dari 3 yang sudah saya sebutkan sebelumnya, saya akan berniat untuk kedepannya saya akan meningkatkan lagi kapasitas saya, kompetensi saya sebagai coach yang baik ya, agar saya bisa membimbing dan menuntun rekan sejawat atau siapa saja yang bisa berkoordinasi, berkolaborasi bersama saya dengan harapan bahwa
yang dirasakan berat oleh teman sejawat bisa mendapatkan solusi oleh dirinya sendiri berkat dari coach bersama saya begitu. Intinya pengen jadi coach yang lebih baik lagi gitu ya Pak ya. Iya Bu. Ya Pak, untuk sesi coaching ini mungkin sudah cukup ya Pak ya. Tadi saya sebagai observer dari prasepertisi, observasi sesi coaching, kemudian setelah selesai sesi coaching ini, saya rasa sudah cukup, sudah bagus, sudah sangat luar biasa. Saya sebagai observer mungkin ada salah kata, saya mengucapkan mohon maaf, dan saya juga mengucapkan terima kasih atas waktunya Pak Baringan dan Pak Sukarni di coaching ini. Terima kasih Bu, sama-sama. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.